Baik, kita lanjutkan pada organ ginjal sebagai tempat produksi urin pada hewan vertebrata. Seperti sudah saudara pelajari pada mata kuliah struktur tubuh hewan, bahwa ginjal vertebrata itu mempunyai 3 tipe, yaitu pronepros, mesonepros, dan metanepros. Untuk pronepros itu menciri dengan adanya tubulus dan pembuluh darah yang terpisah, di mana pada pronepros itu masih mempunyai lubang yang berhubungan dengan selum berupa neprostoma. Kemudian untuk pembuluh darah masih sederhana, yaitu berupa glomus. Kemudian pronepros ini akan berkembang menjadi mesonepros, di mana untuk tubulus dan untuk pembuluh darah itu sudah saling menyatu atau berhubungan secara langsung, namun masih tersusun secara segmental seperti tipe pronepros. Untuk mesonepros, pembuluh darah sudah lebih banyak, mengalami modifikasi sehingga disebut glomerulus. Yang ketiga adalah metanepros, sudah tidak tersusun secara segmental, namun terlokalisir dalam suatu lokasi, di mana untuk metanepros itu terdapat hubungan langsung antara unsur tubulus dan pembuluh darah, dan untuk glomerulus makin banyak modifikasi, sehingga untuk bentuk metanepros itu banyak dimiliki oleh hewan-hewan vertebrata yang lebih tinggi, yaitu dari reptil, aves, kemudian mamalia. Kita lanjutkan dengan struktur ginjal dan unit fungsional pembentuk urin yang disebut dengan nefron. Untuk ginjal hewan vertebrata tinggi, pada gambar dapat diketahui bahwa untuk bagian dari ginjal dari luar ke dalam, yang pertama adalah korteks berupa kapsula, merupakan bagian terluar dari ginjal. Kemudian ke arah dalam itu ada korteks, kemudian medula, dilanjutkan dengan pelvis renalis sebagai tempat pengumpul urin untuk sementara sebelum dikeluarkan lewat ureter. Kemudian ada pembuluh darah arteri, pembuluh darah vena. Kemudian untuk nefron sebagai tempat pembentukan urin itu terletak antara korteks dan medula. Pada gambar di sebelah kanan itu sudah ditunjukkan bahwa terdapat 2 unsur untuk nefron. Yang pertama yaitu unsur epitel berupa tubulus, itu dimulai dari kapsula Bowman, kemudian melanjut ke tubulus proximalis, lengkung Henle yang menurun atau descendent, kemudian yang naik atau ascendent, melanjut ke tubulus yang distalis, dan berakhir pada tubulus collectivus. Sementara untuk unsur pembuluh, yang pertama adalah arteriola afferent yang masuk mengalami modifikasi menjadi glomerulus. Kemudian yang keluar sebagai arteriola afferent. Kemudian di sekeliling tubulus itu terdapat kapiler peritubuler. Kita lanjutkan dengan tahapan proses pembentukan urin oleh nefron. Tadi sudah disebutkan bahwa untuk nefron terdiri dari 2 unsur, yaitu unsur pembuluh berupa arteriola afferent, glomerulus, arteriola efferent, dan kapiler peritubuler. Sementara untuk unsur epitel itu dari kapsula Bowman, tubulus proximalis, lengkung Henle yang descendent, ascendent, tubulus distalis, dan tubulus collectivus.
Untuk unsur pembuluh dan unsur epitel ini nanti yang akan melakukan proses pembentukan urin, yang pada gambar ditunjukkan ada 4 tahapan proses pembentukan urin oleh nefron. Yang pertama adalah filtrasi, di mana dilakukan oleh glomerulus dan kapsula Bowman, berfungsi untuk memfiltrasi atau menyaring semua komponen yang dibawa oleh darah. Kemudian yang kedua adalah reabsorpsi, terjadi di sepanjang tubulus, berkaitan dengan keperluan tubuh akan zat-zat yang ada di dalam darah. Yang ketiga adalah sekresi. Untuk sekresi ini adalah proses pengeluaran zat-zat tertentu langsung dari pembuluh darah, tidak melalui filtrasi, tetapi langsung ke tubulus. Dan yang keempat adalah ekskresi, di mana proses ekskresi ini adalah filtrat yang telah mengalami proses keluar dari tubulus kolektivus, kemudian ditampung sementara di pelvis renalis untuk dikeluarkan lewat ureter, kemudian selanjutnya ditampung di vesika urinaria, dan selanjutnya dikeluarkan dari tubuh, adalah termasuk dalam tahap ekskresi. Baik, saudara cermati untuk gambar berikut ini yang menunjukkan bahwa di sepanjang tubulus dapat terjadi berbagai proses baik reabsorpsi maupun sekresi. Pada glomerulus dan kapsula Bowman terjadi filtrasi, kemudian untuk tubulus proximalis itu dapat terjadi reabsorpsi yang ditunjukkan dengan anak panah berwarna biru, sementara untuk yang sekresi itu ditunjukkan dengan anak panah berwarna coklat. Reabsorpsi dan sekresi dapat terjadi di sepanjang tubulus, baik di tubulus proximalis di lengkung Henle yang menurun, kemudian yang naik, demikian juga di tubulus distalis, dan pada tubulus kolektivus juga terjadi reabsorpsi dan sekresi berbagai zat yang nanti akan kita bahas satu persatu. Pertama yaitu glomerulus dan kapsula Bowman. Selektif untuk partikel, sehingga hanya partikel yang berukuran kecil yang dapat terfiltrasi atau disaring. Glomerulus dan kapsula Bowman sebagai tempat untuk proses filtrasi itu efektif dengan alasan bahwa yang pertama, glomerulus mempunyai kapiler yang banyak sehingga menyebabkan permukaan filtrasi menjadi luas. Yang kedua, arteri aferen mempunyai garis tengah yang lebih besar dari arteriola eferen, sehingga tekanan untuk menyaring lebih besar. Yang ketiga, membran relatif tipis dan jumlah porinya adalah lebih banyak 25 kali dibandingkan dengan pori-pori pada kapiler. Untuk glomerulus itu merupakan modifikasi dari arteriola aferen yang membentuk banyak sekali cabang, sehingga banyak bahan-bahan yang dapat difiltrasi dari glomerulus ke kapsula Bowman. Adapun proses filtrasi itu sendiri adalah sebagai berikut, bahwa darah dari arteriola aferen masuk ke glomerulus dengan tekanan yang besar, di mana di dalam arteriola aferen ini banyak sekali terdapat air, larutan organik maupun inorganik. Untuk larutan organik dan inorganik dengan ukuran yang kecil tentu saja dapat melewati membran filtrasi
sehingga keluar dari tempat filtrasi ini sebagai filtrat. Namun, untuk sel-sel yang berukuran besar, seperti sel darah dan protein, tidak dapat melewati membran filtrasi ini, sehingga akan kembali ke sirkulasi darah melalui arteriola afferent. Yang kedua adalah tubulus proximalis. Ketika filtrat dari hasil filtrasi glomerulus dan kapsula Bowman sampai ke tubulus proximalis, itu di dalam tubulus proximalis akan terjadi reabsorpsi berupa perpindahan cairan dari lumen tubulus untuk kembali ke kapiler. Reabsorpsi ini tergantung kebutuhan tubuh akan zat dalam filtrat. Misalnya adalah transport pasif untuk air atau osmosis itu 60-70%. Sementara itu terjadi transport aktif untuk substrat organik, misalnya glukosa itu adalah 100%. Kemudian untuk transport aktif ion yang lain itu 60-70%. Khusus untuk reabsorpsi air pada tubulus proximalis itu bersifat obligat atau mau tidak mau harus terjadi reabsorpsi. Baik tidak memandang apakah saat itu tubuh kekurangan air atau tidak. Jadi, tetap harus terjadi reabsorpsi air. Baik, kita lanjutkan untuk reabsorpsi yang pertama. Tadi sudah dikatakan bahwa reabsorpsi glukosa itu hampir 100%, di mana glukosa akan direabsorpsi tidak dengan sendirinya. Seperti saudara ketahui, ingat bahwa untuk transport glukosa itu merupakan transport yang difasilitasi. Dalam hal ini adalah untuk transport aktif Na membantu reabsorpsi glukosa, asam amino, vitamin yang larut dalam air. Itu dapat saudara lihat pada gambar yang ada di sebelah kiri. Sementara untuk gambar yang ada di sebelah kanan adalah aktivitas Na dalam pertukarannya dengan ion yang lain. Misalnya adalah transport untuk Na dan H yang terjadi secara antiport atau berlawanan, di mana Na akan masuk dari lumen ke dalam sel epitel, sementara untuk ion H itu dari dalam epitel akan keluar ke lumen dari tubulus proximalis. Kemudian untuk transport yang lain adalah bahwa di dalam sel tubulus H2CO3 akan dipecah menjadi H dan CO2, di mana tadi sudah disebutkan bahwa ion H itu akan disekresikan ke lumen, sementara untuk Na itu akan direabsorpsi kembali. Sama, masih terjadi reabsorpsi untuk ion-ion tertentu, di mana reabsorpsi ini adalah perpindahan zat terlarut yang ada di dalam lumen tubulus proximalis, kemudian lewat epitel sel di dalam tubulus proximalis untuk dikembalikan lewat cairan interstisial masuk ke dalam pembuluh darah kembali. Contohnya adalah ion HCO3 yang direabsorpsi ke kapiler peritubuler. Kemudian untuk buffer, setiap ion H yang disekresikan ke cairan tubuler itu diganti dengan satu
ion bikarbonat untuk dikembalikan ke darah. Itu dapat saudara lihat pada gambar yang atas. Kemudian gambar yang bawah menunjukkan beberapa transportasi untuk ion-ion terlarut, di mana untuk reabsorpsi dari transport pasif Cl, K, CAMG, dan urea ke dalam kapiler peritubuler. Jadi, reabsorpsi ini untuk Cl, K, Ca, dan Mg itu terjadi secara transport pasif, kemudian hanya melintasi epitel dari tubulus untuk dikembalikan atau direabsorpsi secara langsung ke kapiler peritubuler. Kemudian, sel tubulus mendeaminasi amino menghasilkan NH3 dan ion bikarbonat. Demikian juga untuk urea, itu akan ditransport secara pasif, dikembalikan ke pembuluh darah. Sementara untuk NH3 sebagai hasil deaminasi dari sel tubulus akan disekresikan pada tubulus yang mendekat ke arah lengkung Henle. Filtrat yang sudah keluar dari tubulus proximalis akan menuju ke lengkung Henle yang descendent atau yang menurun, di mana pada lengkung yang menurun ini mempunyai sifat membrannya adalah permeabel terhadap air, sehingga reabsorpsi dari air itu diperkirakan 25% dari filtrat. Namun pada lengkung Henle yang descendent ini tidak terjadi transport untuk ion-ion terlarut. Oleh karena banyak kehilangan air pada lengkung ini, maka filtrat yang dihasilkan bersifat hipertonis. Sementara untuk lengkung yang naik atau lengkung Henle ascendent itu membrannya bersifat impermeabel terhadap air, jadi berlawanan dengan lengkung Henle yang descendent. Karena bersifat impermeabel terhadap air, terjadi transport aktif NaCl itu sekitar 20-25%. Tadi sudah disebutkan bahwa dari lengkung Henle yang descendent, filtratnya bersifat hipertonis. Tetapi karena sepanjang lengkung Henle ascendent itu terjadi transport aktif ion terlarut, maka filtrat yang dihasilkan adalah hipotonis ketika filtrat dari lengkung Henle ascendent ini masuk ke tubulus distalis. Untuk proses reabsorpsi air dan zat terlarut di dalam lengkung Henle ini bersifat counter current. Baik, kita lanjutkan. Tadi sudah disebutkan bahwa di dalam lengkung Henle itu terjadi mekanisme counter current. Hal ini disebabkan karena terjadi perubahan cairan di dalam interstitial, yaitu dari 300 mOsmol di dekat korteks yang kemudian akan meningkat ketika menuju ke bagian medula. Filtrat yang masuk ke lengkung Henle descendent mempunyai tekanan 300. Kemudian di sepanjang lengkung terjadi reabsorpsi air, sehingga pada bagian akhir dari lengkung Henle yang descendent tekanan menjadi hipertonis, yaitu sekitar 1200. Ketika filtrat ini memasuki lengkung Henle yang ascendent, terjadi reabsorpsi atau transport aktif NaCl, sehingga
semakin filtrat ini menuju ke atas dari lengkung Henle yang ascendent atau ke bagian kortek, maka tekanan dari filtrat itu menjadi berkurang. Bahkan ketika akan memasuki tubulus distalis, tekanannya adalah 100, sehingga filtrat ini bersifat hipotonis. Inilah yang disebut dengan mekanisme counter current antara lengkung Henle yang descendant dan ascendant, bahwa terjadi keseimbangan karena reabsorpsi air dan reabsorpsi NaCl. Yang selanjutnya adalah tubulus distalis, di mana pada tubulus distalis ini sifat membrannya adalah impermeable terhadap air bila tanpa dipengaruhi atau distimulasi oleh antidiuretik hormon ADH. Suatu peristiwa di mana kekurangan antidiuretik hormon akan terjadi suatu kelainan yang disebut diabetes insipidus, yaitu urin yang dikeluarkan dalam jumlah banyak atau berlebihan, poliuria. Demikian juga asupan cairan yang masuk ke dalam tubuh juga berlebihan atau polidipsi. Antidiuretik hormon mengatur permeabilitas untuk membran sel di dalam tubulus distalis maupun kolektivus. Ketika tubuh memerlukan air, terjadi stimulasi ke hipofisis posterior sebagai tempat ADH disekresikan, kemudian akan memengaruhi membran tubulus, baik tubulus distalis maupun kolektivus, sehingga membran tubulus yang tadinya impermeable akan menjadi permeable, sehingga dapat terjadi reabsorpsi air. Oleh karena ada pengaruh dari antidiuretik hormon, maka reabsorpsi air di dalam tubulus distalis itu bersifat fakultatif atau tergantung pada kebutuhan tubuh. Kita perhatikan gambar pada sebelah kiri yang menunjukkan alur dari keadaan di dalam tubuh di mana yang akan memicu sekresi dari antidiuretik hormon. Ketika osmolaritas meningkat, antidiuretik hormon disekresikan oleh hipofisis dan meningkatkan reabsorpsi air. Sebaliknya, ketika osmolaritas menurun, sekresi dari antidiuretik hormon akan dihambat. Ketika volume darah menurun, demikian juga tekanan darah rendah, baroreseptor akan terstimulasi. Baroreseptor di atrium akan merespon perubahan volume darah, sementara baroreseptor di arcus aorta dan sinus karotis akan merespon perubahan tekanan darah. Adanya stimulasi pada baroreseptor ini tentu saja akan diteruskan ke hipotalamus, di mana selanjutnya hipotalamus akan meningkatkan sel-sel neurosekretori untuk mensekresikan antidiuretik hormon yang selanjutnya akan mempengaruhi hipofisis posterior untuk meningkatkan sekresi dari antidiuretiknya. Antidiuretik hormon selanjutnya akan menuju ke ginjal, dan karena yang mempunyai reseptor adalah pada tubulus distalis dan kolektivus, tentu saja dengan pengaruh antidiuretik hormon, membran tubulus distalis dan kolektivus akan menjadi permeable terhadap air, sehingga terjadi reabsorpsi air. Ketika di dalam tubulus distalis dan kolektivus terjadi reabsorpsi air, tentu saja air yang
di dalam lumen tubulus distalis dan collectifus akan berkurang. Hal ini akan menambah volume air yang ada di pembuluh darah. Keadaan seperti ini selanjutnya akan memberikan umpan balik ke volume darah dan tekanan darah sehingga sekresi ADH akan dihentikan. Bagaimana mekanisme antidiuretik ini dapat membuat membran tubulus distalis dan collectifus yang tadinya impermeable menjadi permeable terhadap air? Ternyata bahwa antidiuretik hormon ini adalah pertama akan menambah jumlah aquaporin atau tempat masuknya air pada membran tubulus. Langkah yang pertama yang akan dilakukan antidiuretik hormon, seperti saudara ketahui bahwa reseptor antidiuretik hormon itu ada pada membran sel, yang kemudian akan mengaktifkan protein G, demikian juga enzim adenilat siklase yang akan mengkatalisis sintesis CAMP. Adanya stimulasi ini akan menyebabkan penambahan aquaporin 2, demikian juga aquaporin ketiga, di mana aquaporin 2 yang tadi karena stimulasi dari CAMP ini akan bertambah, juga akan memasukkan ke dalam membran apikal. Kemudian keberadaan aquaporin 2 ini akan membuka jalan untuk masuknya air dari lumen tubulus ke dalam sel, baik oleh aquaporin 2 maupun aquaporin 3. Yang selanjutnya, karena terdapat banyak aquaporin, maka membran tubulus ini dapat membawa air dari lumen untuk dimasukkan ke dalam pembuluh darah. Oleh adanya pengaruh ADH ini, maka terjadi reabsorpsi air yang dapat meningkatkan volume reabsorpsi air sehingga volume di dalam urin itu bervariasi tergantung dari kebutuhan tubuh. Demikian mekanisme dari antidiuretik hormon yang menyebabkan air dapat direabsorpsi dari lumen tubulus masuk kembali ke pembuluh darah. Untuk tubulus collectifus sama seperti tubulus distalis itu permeable terhadap air. Sama juga bahwa impermeable ini dapat berubah menjadi permeable oleh adanya pengaruh dari hormon antidiuretik, sehingga dapat mereabsorpsi air sebanyak sekitar 9%. Demikian juga terjadi reabsorpsi Na dan K. Pada tubulus collectifus terjadi reabsorpsi HCO3 yang merupakan antiport dari Cl. Kemudian khusus untuk tubulus distalis itu akan terjadi reabsorpsi urea pada bagian distal. Untuk tubulus collectifus mempunyai ciri juga pada bagian ini akan diatur pH dari cairan tubuh, yaitu dengan adanya sekresi H dan CO3, di mana ion H akan menyebabkan cairan tubuh bersifat lebih asam, sementara untuk HCO3 akan bersifat lebih basa. Kemudian pada akhir dari tubulus collectifus itu 95% zat terlarut dan air telah diserap kembali dan akan dikembalikan ke pembuluh darah. Masih berkaitan dengan
pengaturan pH cairan tubuh. Yang pertama adalah bahwa pompa H, di mana menggunakan H-ATPase, mensekresikan ion H ke dalam cairan tubuler. Kemudian Cl- dan HCO3 dengan transport antiport memindahkan ion bikarbonat kembali ke darah yang membantu untuk mengatur pH cairan tubuh tetap basah. Demikian juga untuk HPO4-2- dan amonia, keduanya akan bergabung secara permanen dengan ion H untuk diekskresikan. Saudara dapat melihat pada gambar A dan B, yaitu untuk transport dari H pada membran sel yang disekresikan ke dalam lumen dengan transport aktif. Baik itu untuk menjaga agar HCO3 tetap akan dapat dikembalikan ke pembuluh darah, menjaga tubuh untuk tetap basah. Kemudian yang kedua adalah untuk mensekresikan menjadi landasan untuk bergabungnya NH2 yang nanti akan diekskresikan di dalam urin yang dikeluarkan dari tubulus collectivus. Gambar yang ditampilkan adalah ringkasan dari proses-proses yang terjadi selama pembentukan urin, baik pada tubulus proximalis, yaitu adanya reabsorpsi baik air maupun ion terlarut, kemudian glukosa, asam amino. Demikian juga untuk sekresi ion-ion tertentu yang dikeluarkan dari pembuluh darah langsung ke tubulus proximalis, seperti ion H, kemudian ion NH. Demikian juga untuk urea. Sementara untuk yang lengkung Henle, baik descendant maupun ascendant, itu terjadi reabsorpsi air dan ion-ion yang terlarut, di mana pada lengkung Henle itu terjadi mekanisme counter current, sehingga ketika filtrat masuk ke dalam lengkung Henle dan yang keluar itu relatif seimbang. Sementara untuk untuk tubulus distalis sama, bahwa terjadi reabsorpsi, ada air kemudian zat terlarut, yang tentu saja untuk reabsorpsi air tadi sudah disebutkan adanya pengaruh dari hormon antidiuretik. Kemudian pada bagian tubulus collectivus yang menciri adalah adanya reabsorpsi dari urea. Untuk air dan zat terlarut tadi sudah disebutkan adanya pengaruh dari hormon antidiuretik. Demikian juga bahwa di dalam tubulus collectivus dapat terjadi sekresi ion K+. Untuk filtrat yang dihasilkan atau dikeluarkan dari tubulus collectivus tentu saja sudah memenuhi atau dipengaruhi oleh kebutuhan tubuh akan air maupun zat-zat terlarut yang ada di dalam tubulus collectivus. Karena ketika filtrat ini keluar dari tubulus collectivus untuk kemudian ditampung di pelvis renalis dan akan dikeluarkan lewat ureter, sudah tidak akan terjadi proses
baik reabsorpsi maupun untuk sekresi. Pada ginjal vertebrata memang demikian, meskipun nanti untuk spesifiknya ada beberapa hewan vertebrata yang di dalam vesika urinaria masih dapat terjadi proses reabsorpsi. Terakhir, bahwa sudah disebutkan untuk proses yang sudah dijelaskan tadi adalah umum terjadi pada ginjal vertebrata tingkat tinggi, yaitu untuk reptil, aves, dan golongan mamalia. Sementara untuk hewan-hewan yang lebih rendah seperti untuk amfibi dan ikan tentu saja mempunyai spesifitas sendiri. Oleh karena itu, untuk melengkapi pemahaman saudara, silakan saudara mengerjakan tugas yang sudah ditulis pada slide. Ada 4 tugas. Silakan saudara pelajari lebih lanjut untuk tugas-tugas yang diberikan. Dengan ini, untuk sistem ekskresi sudah selesai. Terima kasih.